Benar, kita jauh-jauhan dulu ya. Yang jelas, pastikan Anda tetap setia bersama kami di Good Morning selama 1 jam ke depan. Kita ke informasi selanjutnya. Kali ini ada seorang pria yang tiba-tiba terjatuh di perempatan kilometer 0 Yogyakarta. Warga sekitar tidak berani mengevakuasinya karena kemungkinan terpapar virus corona. Juga nih, kekhawatiran yang sama ditunjukkan warga di Sidoarjo, Jawa Timur saat menemukan jenazah pengemudi taksi online di dalam mobil. Seorang pria tiba-tiba jatuh saat membawa kendaraan bermotor di perempatan kilometer 0 Yogyakarta pada Senin sore. Tidak ada warga yang berani mendekat saat pria itu terjatuh. Korban dipastikan meninggal dunia dan kemudian dievakuasi oleh ambulans APD Daerah Istimewa Yogyakarta dengan protokol penanganan COVID-19. Jenazahnya dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sarjito. Korban yang berinisial D merupakan pegawai honorer di bagian kamar jenazah sebuah rumah sakit di Yogyakarta. Seorang pria tanpa identitas tergeletak lemah di sebuah taman di Pulau Gebang, Jakarta Timur pada Senin siang. Seorang warga sekitar mengecek suhu tubuhnya dan mendapati suhunya lebih dari 41 derajat Celcius, sehingga ada indikasi terpapar virus COVID-19. Warga pun tidak berani mengevakuasinya. Tim medis puskesmas terdekat menggunakan kelengkapan alat pelindung diri atau APD. Sakit setelah warga melaporkan hal ini ke kepolisian sektor Cakung. Pemerintah setempat melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi kejadian pasca evakuasi. Orang pengemudi taksi online ditemukan tak bernyawa di dalam mobil di halaman sebuah masjid di Desa Tambak Sawah Waru, Sidoarjo pada Senin malam. Puskesmas tempat dengan menggunakan APD jas hujan mengevakuasi jenazah ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur di Surabaya. Masih belum dipastikan apakah jenazah terpapar COVID-19. Korban diketahui berinisial PN berusia 52 tahun, warga Bogor, Jawa Barat. Tim Liputan, CNN Indonesia. Selanjutnya kita masih bicara soal perkembangan virus corona. Upaya keras berbagai pihak dalam menekan penyebaran COVID-19 di Jawa Timur membuahkan hasil. Buktinya pada Senin 30 Maret 3 orang dinyatakan sembuh. Ya, sementara itu 2 orang pasien positif COVID-19 juga dinyatakan sembuh setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Saat ini dalam rilisnya, Kofifa menyatakan jumlah pasien positif COVID-19 hingga Senin sore hanya bertambah 1 orang. Dengan demikian, total jumlah pasien positif COVID-19 di Jawa Timur kini menjadi 91 orang. Selain itu, juga ada 3 pasien yang dinyatakan sembuh setelah menjalani perawatan dan karantina di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Alhamdulillah hari ini ada berita gembira lagi, tambah sembuh 3 orang. Terkonfirmasi mereka hari ini sudah kembali ke rumah, artinya sudah keluar dari rumah sakit. Ada 3 orang, 3-tiganya dari Rumah Sakit Dr. Sutomo. Kemudian berita duka, 1 orang meninggal, ini sudah 3 hari yang lalu meninggalnya. Kemudian kami dapat konfirmasi bahwa almarhumah positif COVID ini dari Pamekasan. Sehingga total yang sembuh ada 16 orang dan yang meninggal ada 8 orang. Sementara itu, pemerintah Provinsi Bali melalui Satgas Penanggulangan COVID-19 untuk pertama kalinya mengumumkan ada pasien positif COVID-19 yang dinyatakan sembuh. Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Satgas Penanggulangan COVID-19 Provinsi Bali pada konferensi pers secara live streaming pada sore. 2 pasien yang sembuh tersebut diketahui salah satunya adalah warga negara Indonesia. Sementara untuk penambahan jumlah kasus positif, hingga Senin sore ada penambahan 9 orang yang terdiri dari 1 orang WNA dan 8 orang WNI asal Bali. Hingga saat ini jumlah akumulatif pasien dalam pengawasan sebanyak 146 orang. 109 orang dinyatakan sudah keluar hasil uji lab dengan rincian, 90 orang dinyatakan negatif dan 19 orang positif. Tim Liputan, CNN Indonesia.
Ya, meski dianjurkan untuk tetap di rumah, namun pemerintah memperbolehkan warga untuk keluar, tentu saja untuk melakukan hal-hal yang penting. Salah satunya berbelanja kebutuhan sehari-hari. Nah, usai jeda kami akan berbagi tips nih. Aman mencegah virus corona saat berbelanja di supermarket. Tetap bersama kami di Good Morning. Semprotan biasa cuma bikin repot dan ganggu. Wapus Pape. Dengan inovasi spray teknologi Jepang, cukup sekali semprot. Bunuh nyamuk seketika. Semprot 1 detik, bunuh nyamuk 12 jam. Wapus Pape. Gila, lebaran ini kita ada kejutan buat ibu dan ayah. Warna dapur ceria. Avitex catnya. Tembok pagar bagus. Avitex catnya. Lebaran, Avitex catnya. Avitex, cat kebanggaan orang hebat. Biar rasa tergerak di dada, jangan pernah berakhir cerita rasa kita, kotak kita. Rucika, hadirkan kehidupan, hadirkan kebahagiaan, memberikan rasa aman, wujudkan kualitas hidup yang lebih baik. Ciptakan harmoni untuk menjaga kebahagiaan keluarga Indonesia kini dan nanti. Rucika, lebih dari 45 tahun menjadi solusi total sistem perpipaan terdepan. Rucika, di mana air mengalir sampai jauh. Move on dari yang lama ke kuota aktif selamanya. Siapa takut? Perdana, always on. Baru, Makeover Power Stay Transfer Proof Matte Lip Cream. Bibir gorgeous stay on color dalam satu oles. 8 pilihan warna tampil intens instan. Fleksibel, tanpa jejak, tahan hingga 14 jam. Stay on color dengan Makeover Power Stay Transfer Proof Matte Lip Cream. Aku cuma mau kasih tahu, kalau nabung itu ada 2 cara. Satu cara ribet, dua cara simple. Sesimpel nabung di BCA. Buka tabungan aja, bisa lewat BCA Mobile. Ya kan, Steph? Iya dong. Ini cerita tentang Master Ali dan semen 3 roda. Semen 3 roda dengan Mastertech Formula terpercaya puluhan tahun sebagai semen kualitas terbaik. Selamanya kokoh, terpercaya. Dari generasi ke generasi, kami selalu percaya pada Master Ali dan semen 3 roda. Selamanya kokoh terpercaya. Gatal karena jamburan kutu air, mati kutu dengan Fungiderm. Fungiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Kamu pasti bisa. Bangga melihatnya tumbuh aktif dan energik di antara yang lain. Karena itu kuberikan yang istimewa Morinaga Platinum baru. Kini dengan Moricare Zigma Triple Bifidus yang disempurnakan untuk penyerapan nutrisi yang baik. Agar aku bisa terus membimbing bakatnya. Bagiku semua itu sangat berharga. Karena waktu tak bisa kembali. Biar tenang, tarik nafas. Nyamanin aja dulu. Nih, Indomie kuah. Hangatnya, endes. Indomie kuah. Bikin nyaman di rumah. Kena gatal jamur, jadi nggak pede. Biar pede lagi, oleskan saja Kalpanax. Berantas jamur kulit sampai tuntas. Kalpanax, ahlinya atasi jamur kulit. Tim Tokopedia bergotong royong memastikan setiap barang selalu ready, bekerja keras menjamin kebutuhan Anda tersedia dengan harga terjaga, memberi komitmen bebas ongkir ke seluruh Indonesia.
Bersama Tokopedia di rumah aja dulu. Aku cuma mau kasih tahu, kalau nabung itu ada 2 cara. Satu cara ribet, dua cara simpel. Sesimpel nabung di BCA. Buka tabungan aja, bisa lewat BCA Mobile. Iya kan, Steph? Iya dong. Search. Biar tenang, nafas. Nyamanin aja dulu. Nih, Indomie kuah. Hangatnya endes. Indomie kuah. Bikin nyaman di rumah. Di masa social distancing alias pembatasan sosial aka jaga jarak kayak sekarang ya, dan harus berada di rumah aja, menjadikan kita sulit untuk pergi belanja barang kebutuhan pokok di pasar. Iya, tapi yang jelas memang kita harus tenang aja. Karena sebenarnya bagian yang tinggal di Jakarta ada Perumda Pasar Jaya ini melalui laman Instagramnya menyediakan informasi nomor kontak para penjual untuk memudahkan para pembeli kita-kita ini untuk bertransaksi dengan para pedagang di pasar. Imbas pandemi virus corona membuat pemerintah mengeluarkan sejumlah imbauan. Di antaranya agar masyarakat untuk tetap berada di rumah atau yang dikenal dengan di rumah saja. Namun di situasi seperti ini, masyarakat kerap menemukan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok atau sayuran. Kesulitan ini membuat perusahaan umum daerah Pasar Jaya membuat langkah strategis. Melalui media sosial resminya, Perumda Pasar Jaya menawarkan sejumlah solusi dengan memberikan info terkait nomor kontak penjual bahan makanan di sejumlah pasar yang ada di Jakarta. Dengan adanya informasi ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam membeli sejumlah bahan pokok. Adapun untuk metode transaksi pembayaran dan pengiriman merupakan kesepakatan antara pembeli dan pedagang. Ya memang pemerintah saat ini telah mengeluarkan imbauan agar tetap di rumah saja. Namun sayangnya memang tidak semua warga ini bisa tetap mengikuti anjuran ini karena ada beberapa hal ya yang memang penting harus dilakukan di luar rumah kan. Iya kayak kita ini, kita mau nggak mau harus siaran di studio yang pastinya harus keluar rumah. Nah kalau untuk masyarakat yang lain kira-kira apa saja ya alasannya? Ini informasinya. Untuk khawatir sih ada ya. Cuman kita namanya lagi tugas, mau nggak mau ya kita selalu banyak harus tahu informasi juga mengenai penanganan dari adanya COVID-19 ini. Terutama juga kita dari perusahaan juga sudah dikasih informasi sesuai dengan protokol perusahaan. Iya tetap jualan. Ya demi anak istri lah, di kampung kan nungguin uang. Iya. Tapi menurun nggak penjualan? Omset mah menurun, cuman gimana lagi udah pekerjaannya. Kulkas nanti kosong lagi kalau nggak belanja. Takut sih, cuma di mobil sebelum turun aku kasih itu pakai antis tuh, semprot dulu. Sebelum berangkat juga pakai semprot dulu. Dan pasnya masuk mall juga ada kayak gitu tuh, hand sanitizer sih, enak sih jadi. Ya memang saat ini kalau kita ngomong soal keluar rumah untuk berbelanja ini seperti sebuah hiburan tersendiri ya, belajar keluar dari rumah buat belanja, tapi yang jelas memang kita harus waspada gitu ya. Dan kalau kita ngomong-ngomong soal belanja, walaupun saat ini sebenarnya sudah dimudahkan dengan berbagai macam transaksi online, tapi terkadang memang kita harus tetap pergi ke supermarket untuk membeli sejumlah kebutuhan pokok yang memang kita harus dengan teliti memilihnya. Betul, nah ada beberapa tips nih agar aman berbelanja di masa pandemik seperti saat ini. Ini ya langkah-langkahnya. Saat ini physical distancing sedang diberlakukan karena penyebaran virus corona bisa terjadi di mana saja. Namun di sisi lain kita juga butuh berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari, bukan? Tentu ada pilihan belanja langsung ke supermarket atau belanja melalui online. Tapi ada hal penting nih yang harus diperhatikan.
Untuk berbelanja offline atau langsung ke supermarket, biasanya dipilih karena faktor banyaknya barang yang harus dibeli, hingga alasan kepuasan saat memilih kualitas barang secara langsung. Jika Anda memutuskan berbelanja secara langsung, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, buat list barang belanjaan apa aja yang pengen dibeli. Jadi ketika sampai nggak usah berlama-lama untuk mikir, muter-muter karena udah ada listnya. Kedua, bersihkan gagang keranjang belanjaan. Gunakan tisu basah antiseptik atau hand sanitizer untuk membersihkan gagang sebelum digunakan. Ketiga, kurangi memegang barang saat berada di supermarket. Untuk mengambil buah dan sayur yang memang harus dimasukkan ke dalam plastik sebelum ditimbang, Anda bisa menggunakan plastiknya sebagai sarung tangan seperti ini, sehingga meminimalisir sentuhan. Ya, selanjutnya jangan lupa juga nih, pemerintah yang melakukan distancing. Jadi jaga jarak saat berbelanja, termasuk kayak gini nih, saat mengantri. Saat membayar akan lebih mudah dilakukan tanpa menggunakan, seperti saya yang membayar menggunakan kartu. Setelah selesai, kartu dapat dilap dengan menggunakan hand sanitizer. Bagaimana dengan pilihan belanja online? Pilihan ini boleh jadi cukup aman, namun tetap ada yang harus diperhatikan. Oke, udah. Nah, jangan lupa juga minta untuk petugas menaruh barang belanjanya di depan pagar. Jika ingin memberikan tips, usahakan kasihnya secara cashless. Tapi kalau misalnya nggak bisa, jangan lupa cuci tangan. Selanjutnya, hal ini bisa dilakukan jika Anda belanja melalui online atau offline. Membersihkan tas belanjaan setelah dipakai. Jika Anda membawa atau mendapatkan tas belanjaan kain, jangan lupa semprot disinfektan atau cuci tas kain setelah selesai berbelanja. Cuci tangan dan langsung bersihkan bahan makanan yang dibeli sebelum disimpan. Berdasarkan penelitian National Institute of Health Princeton dan University of California Los Angeles, pada permukaan tembaga virus masih terdeteksi hingga 4 jam. Pada kardus terdeteksi hingga 24 jam, dan pada plastik dan besi tahan karat terdeteksi hingga 2-3 hari. Maka untuk berjaga-jaga, bahan makanan yang tidak mengalami proses pemasakan seperti buah dan sayur bisa dicuci dengan air panas atau sabun antibakteria untuk buah dan sayur. Sandra Insansari, Denny Irfan, Jakarta. Tuh, yang semua sih yang harus patuhi segala imbauan ya, karena saya yakin banget supermarket dimanapun sekarang juga sudah memberlakukan physical distancing alias jaga jarak. Jadi ada kolom-kolomnya tuh, ada tanda-tandanya. Ya, tanda-tandanya. Betul, jadi tinggal kita aja deh nanti kalau udah selesai semua cuci tangan yang baik dan juga bersih-bersih pakaian. Jangan lupa ganti baju ataupun mandi sekalian, nggak apa-apa lah ya. Nah, kalau kita bicara soal antisipasi, ada juga nih yang dilakukan oleh banyak perusahaan ataupun tempat-tempat ya tadi berbelanja ya, seperti fasilitas bilik disinfektan. Kini menjadi tren di banyak wilayah untuk menangkal virus corona. Namun sebenarnya pertanyaannya adalah apakah penggunaan bilik disinfektan ini aman digunakan untuk masyarakat? Ya. Nah, kami akan membahasnya dengan Dr. Tan Sotien usai jeda berikut ini. Nanti kita kembali ya dok, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Anda saat lagi usai jeda. Semprotan biasa, cuma bikin repot dan ganggu. Wapush Poppy! Dengan inovasi spray teknologi Jepang, cukup sekali semprot. Bunuh nyamuk seketika. Semprot 1 detik, bunuh nyamuk 12 jam. Wapush Poppy! Tim Tokopedia bergotong royong memastikan setiap barang selalu ready, bekerja keras menjamin kebutuhan Anda tersedia dengan harga terjaga, memberi komitmen bebas ongkir ke seluruh Indonesia. Bersama Tokopedia di rumah aja dulu. Biar rasa bergelora di dada, jangan pernah berakhir cerita rasa kita, kotak kita. Cuma mau kasih tahu, kalau nabung itu ada 2 cara. 1 cara ribet, 2 cara simpel.
Sesimpel nabung di BCA. Buka tabungan aja, bisa lewat BCA Mobile. Ya kan, Steph? Iya dong. Suzuki XL7, the new extraordinary SUV. Enjoy extraordinary comfort in Suzuki XL7, geared to accomplish. Kamu pasti bisa. Bangga melihatnya tumbuh aktif dan energik di antara yang lain. Karena itu kuberikan yang istimewa Naga Platinum baru. Kini dengan Moricare Zigma untuk penyerapan nutrisi yang baik. Agar aku bisa terus bimbing bakatnya. Bagiku semua sangat berharga. Karena waktu tak bisa kembali. Ini tentang semangat menjaga Ibu Pertiwi. Ketika sampah semakin berserak, kami sadar harus mulai bergerak. Dengan ubah lama melalui hal-hal sederhana. Semangat warga Kampung Berseri Pulau Pramuka dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai sejalan dengan semangat Astra Terpadu untuk Indonesia. Saatnya bergerak bersama. Cari pipa yang paling bagus kualitasnya ada. Pakai pipa Alderon. Kualitas tanpa batas. Alderon, paling bagus kualitasnya. Alderon, kualitas tanpa batas. Ganti ya. Wangi sekali. Wangi sekali anaknya, Bu. Konicare Minyak Telon Plus. Hangat melindungi dari gigitan nyamuk, wanginya bayi banget. Hangat, wanginya bayi banget. Produksi Konimax. Hai. Mr. Wang kembali bersih. Bersih dan sehat. Hachu. Halo. Dr. Blobby, Mr. Wang sakit. Aku periksa dulu ya. Ih, kumanan bakteri. Mr. Wall butuh Nippon Spotless Plus. Zat anti noda plus anti kuman. Silver Iron-nya lindungi dinding dari kuman bakteri penyebab penyakit. Baru Nippon Spotless Plus. Dinding sehat, keluarga sehat. Kamu pasti bisa. Bangga melihatnya tumbuh aktif dan energik di antara yang lain. Karena itu kuberikan yang istimewa Morinaga Platinum baru. Kini dengan Moricare Zigma Triple Bifidus yang disempurnakan untuk penyerapan nutrisi yang baik. Agar aku bisa terus membimbing bakatnya. Bagiku semua itu sangat berharga. Karena waktu tak bisa kembali. Biar tenang. Tarik nafas. Nyamanin aja dulu. Nih, Indomie kuah. Hangatnya endes. Indomie kuah. Bikin nyaman di rumah. Tim Tokopedia bergotong royong memastikan setiap barang selalu ready, bekerja keras menjamin kebutuhan Anda tersedia dengan harga terjaga, memberi komitmen bebas ongkir ke seluruh Indonesia. Bersama Tokopedia di rumah aja dulu. Kena gatal jamur, jadi nggak pede. Biar pede lagi, oleskan saja Kalpanax. Berantas jamur kulit sampai tuntas. Kalpanax, ahlinya atasi jamur kulit. Aku cuma mau kasih tahu, kalau nabung itu ada 2 cara. Satu cara ribet, dua cara simpel. Sesimpel nabung di BCA. Buka tabungan aja, bisa lewat BCA Mobile. Ya kan, Steph? Iya dong. Rucika, mengalirkan kehidupan, hadirkan kebahagiaan, ciptakan harmoni untuk menjaga kebahagiaan keluarga Indonesia kini dan nanti. Rucika dari 45 tahun menjadi solusi total sistem perpipaan terdepan. Rucika, di mana air mengalir sampai jauh.
Dari hari ini di Surabaya, hingga warga biasa di banyak daerah. Bilik disinfektan yang diklaim efektif membersihkan di Indonesia. Di Kota Tangerang, Banten, bilik disinfektan bahkan ditempatkan di sejumlah fasilitas kesehatan, puskesmas, rumah sakit, kantor pemerintahan, hingga fasilitas umum. Sayangnya, penggunaan disinfektan chamber atau bilik penyemprotan disinfektan ternyata tidak direkomendasikan. Bahan kimia yang selama ini sering dipakai sebagai disinfektan seperti larutan pemutih natrium hipoklorit, klorin dioksida, etanol 70%, hingga hidrogen peroksida sejatinya adalah bahan kimia yang berbahaya jika kontak langsung dengan sel tubuh manusia. Penggunaan disinfektan dengan ruang chamber atau penyemprotan secara langsung ke tubuh manusia tidak direkomendasikan karena berbahaya bagi kulit, mulut, dan mata, menimbulkan iritasi. Penggunaan dengan UV light dalam konsentrasi yang berlebihan mempunyai potensi jangka panjang menimbulkan kanker kulit. Selain menggunakan chamber atau bilik, penyemprotan disinfektan secara masif juga dilakukan dengan bantuan drone hingga aksi semprot disinfektan door to door. Padahal, solusi terbaik untuk menghindari virus corona sejauh ini tergolong sederhana. Mencuci tangan dengan sabun, mandi dan mengganti pakaian setelah aktivitas di luar ruangan, serta menerapkan pembatasan jarak fisik atau physical distancing minimal 1 meter saat harus berinteraksi dengan orang lain. Ya, pada akhirnya memang banyak masyarakat saat ini sudah bingung ya gitu, mengingat bahwa sudah banyak menggunakan chamber disinfektan itu. Bahkan beberapa warga seperti yang beredar di media sosial juga menyediakan penyemprotan itu hampir di mulut-mulut jalan, ketika jalan masuk, mulut-mulut gang gitu, untuk menyemprot siapapun yang sudah masuk kan. Iya, tapi ternyata muncullah rekomendasi WHO itu ya yang menyatakan tidak disarankan diberikan kepada manusia atau untuk membersihkan manusia gitu ya, sterilisasi saat kita ingin masuk ke satu ruangan atau ke satu wilayah. Nah, banyak yang gemes akhirnya. Ada juga yang mau bicara di sini bareng sama kita di Good Morning. Ada dokter ahli nutrisi, ahli gizi, Dr. Tan Sotian. Good morning, Dok. Hai, good morning everyone. Ya, tuh pasti udah gemes pengen ngomong nih ya. Jadi kalau menurut dokter gimana? Ini udah terlanjur nih. Udah terlanjur gak sih sekarang ada di mana-mana? Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan ya. Jadi seperti anjuran WHO dan juga Prof. Wiku dari gugus tugas COVID-19 di Indonesia. Jadi nomor 1 adalah kita itu harus bisa memikirkan yang disebut dengan tindakan antiseptik dan aseptik itu tujuannya buat apa. Nah, perkara orang itu dibanjur gitu loh, walaupun katanya itu pakai mist itu kayak semacam kayak uap gitu ya, atau uap udara atau apapun katanya safe. Tapi ini kan kayak gagal paham gitu, nggak tepat guna gitu. Karena apa? Istilah aseptik, antiseptik kita tuh nggak ngerti. Karena apa? Kita nggak pernah les sekolah kedokteran ya, satu. Kedua, tindakan desinfeksi itu tipikal untuk benda, makhluk mati, bukan manusia. Ya, jadi itu kenapa sebabnya barangkali kita kacau dengan fogging. Nah, yang saya khawatirkan adalah masyarakat kita berpikir kalau jadi banjur udah gitu, kalau rumahnya udah di fogging nanti berdarah. Karena kalau dibanjur pakai desinfektan kayaknya antivirus. Tahu nggak? Itu dampaknya secara fisik nomor 1 nggak guna. Karena apa? Itu nggak tepat sasaran. Karena desinfeksi yang benar aja itu kalau di benda mati pun itu harus kita lakukan penyemprotan. Kebayang nggak orangnya ada yang nyemprot pakai alat pelindung diri kan? Lihat kan? Orang yang nyemprot. Kok tega-teganya yang nyemprot pakai pelindung diri, yang disemprot itu bugil kayak gitu loh. Bugil dalam pengertian bukan panjang ya, maaf. Artinya nggak pakai apa-apa gitu loh. Dengan muka dan segala macam. Walaupun katanya disuruh tahan napas, tapi kan itu kan mistnya itu, uapnya itu kan masuk ke lubang hidung, masuk ke lubang telinga. Itu sesuatu yang kamu tidak elakkan ya kan. Lalu kemudian nempel di kulit. Nah, nempel di kulit dan dia akan menyerap. Kalian tahu nggak, itu namanya klorin, apapun itulah zat-zat yang kalian pakai untuk desinfeksi. Itu dalam waktu yang sekian lama bagi orang yang sensitif, itu yang nggak sensitif ya memang dalam waktu lama, tapi bagi yang sensitif itu justru menyebabkan sesak.
menyebabkan asma. Ya, jadi orang yang punya asma dilakukan kayak gitu, itu bangkitan asmanya akan muncul. Ya, kebayang nggak? Nah, makanya itu. Jadi lalu kemudian kebayang nggak kalau rumah juga itu mainan anak-anak ya, mainan anak-anak kena, meja makan kena, dan kita makan atau anak itu pegang mainan, lalu kemudian namanya anak kan ya, tangannya masuk ke dalam mulut dan sebagainya. So, dampak fisiknya berat banget ya. Dan yang kedua, dampak psikologis. Ini lebih berbahaya. Dampak psikologisnya apa? Kita pikir udah dibanjur, udah di segala macam aman nih. Social distancing, physical distancing, no. Karena apa? Dia jadi sotoy. Gue bisa keluyuran dong. Gue bisa ngapain aja dong. Gue kan udah steril. Oh, oke. Maka dari itu. Dan yang ketiga, ini kok lucu gitu loh. Jadi kita harus mengkritisi juga, bukan kritik ya, mengkritisi itu artinya betul-betul jadi cerdas gitu, bukan ngoceh-ngoceh di belakang. Bayangin kita udah punya gugus tugas, inisiasi apa segala macam, itu kita lihat dulu gugus tugasnya aja belum ngomong, gitu loh ya. Ini kok kayak udah semua yang menurut saya, itu jadi kayak semacam latah kan gitu loh ya. Dan akhirnya apa? Bilik-bilik ini nggak ada guna. Lama-lama biliknya cuma dipakai diisi shampoo sama conditioner bersama. Oke, Dok, seharusnya apa yang harus bisa dilakukan nih, Dok? Apa ketika misalnya memang penyemprotan disinfektannya nggak efektif, apa yang bisa kita lakukan gitu? Apakah cuma cuci tangan saja sudah cukup sebenarnya untuk menjaga ini gitu? Yang pertama dan yang paling penting ini dianut oleh seluruh dunia, termasuk di Cina, termasuk di Korea. Kalau kalian lihat itu pengalaman di Cina, mereka itu sudah mengatakan bahwa tentang penyemprotan itu tidak efektif, justru berbahaya. Jadi kita belajar dong dari negeri orang gitu loh ya. Jadi yang paling efektif adalah nomor 1, stay at home. Ojo ning ndi wis ning omah wae, di rumah saja, ojo keluyuran. Kalau apa? Itu akan menghindari kita dengan kontak di luar sana. Menghindari kita juga kontak dengan orang lain secara fisik. Kalau nggak bisa WA sama orang, saya masih bisa Skype dengan kalian. Tetapi secara fisik, yuk. Artinya apa? Yang sehat harus tetap sehat, yang sakit harus jadi sehat. Kan itu ngomongannya gugus tugas kita. Ya, gimana kalau yang sehat berbaur dengan orang yang sakit? Karena apa? Yang sakit itu dalam tanda kutip loh, Mas. Artinya kita sekarang ada yang disebut dengan orang tanpa gejala. Bagaimana Anda bisa yakin banget orang yang ketemu tadi di jalan, orang yang sama-sama dibanjur lewat bilik itu, they are okay. No, they are not okay gitu loh. Jadi pada intinya ya sudahlah, bilik-bilik yang ada sekarang yang akhirnya sudah dibeli dengan harga 7 jutaan itu bahkan di beberapa tempat musnahkan saja, maka kita ganti dengan itu hidup bersih. Kebayang nggak kalau 7 juta itu di dana desa, itu kita pakai justru untuk membuat seperti misalnya, kan nggak terelakkan sekarang kan ada orang yang diam-diam udah mulai mudik ya toh. Kan itu kan mesti dikarantina ya kan, mesti diisolasi mandiri 14 hari. Kebayang nggak kalau mereka datang lalu kemudian ya tak terelakkan juga kan, peluk cium dengan segala macam prosesi penyambutan. Nah, langkah baiknya kalau seandainya dana yang besar itu daripada di bilik yang nggak berharga, yuk kita bikin balai desa itu menjadi yang disebut dengan rumah singgah, rumah karantina, ya kan? Jadi orang-orang yang kan kita punya penjaga gawang tuh, yang dari para petugas yang sekarang sudah disiapkan di seluruh desa kan, ya penjaga-penjaga yang ada di pos-pos di mana bus-bus itu menurunkan penumpangnya, lalu angkutan-angkutan mulai turun. Nah orang-orang ini mulai ngelihat, ini kalau bukan penduduk desa sini, yuk kita arahkan untuk singgah dulu di balai desa yang sudah kita set up seperti rumah singgah. Jadi bilik balai desanya itu kita tutup, lalu beri ventilasi yang sewajarnya, lalu kemudian nanti bagi siapapun keluarganya yang baru datang ke sana, kita beritahu dengan penduduk desa, iki bulikmu teko iki, pamanmu teko le. Nah, nanti orang ini akan menyediakan makan pakai rantang dan sebagainya. Kan suatu hal yang menarik dan bagus banget. Ini adalah suatu lebih tepat begitu ya. Nasional saya rasa, daripada bikin bilik-bilik dan membuat anak mudanya keluyuran naik motor. Oke, nah kenyataannya sekarang kan tidak hanya disinfektan aja. Dan ada sebuah bilik yang menggunakan ultraviolet yang konon kita tahu bahwa itu juga sangat berbahaya kan buat kulit kan gitu. Kalau kita melihat di negara maju, ultraviolet yang digunakan itu tidak sama dengan ultraviolet yang dari matahari A dan B. Ya, dari matahari memang A dan B. Saya sempat viral untuk masalah itu.
Lalu kemudian yang kita punya sekarang adalah ultraviolet C. Kalau dari alam, ultraviolet C dari matahari nggak masuk ke permukaan bumi karena sudah diserap oleh atmosfer. Alhamdulillah, karena apa? Ultraviolet C ini paling bahaya untuk menyebabkan kanker. Itu sebabnya kenapa ultraviolet C itu dibikin tidak secara alamiah oleh ya kalau di bule itu mesin tanning, tahu kan? Ada bule-bule pengen kelihatan kulitnya sawo matang, dia masuk ke dalam mesin supaya keluar misalnya agak sedikit berwarna begitu kan? Nah, itu gunanya memang salah satu adalah untuk desinfektan dalam tanda kutip secara gelombang, jadi menggunakan gelombang ultraviolet tipe C. Anda bisa bayangkan ultraviolet C ini galak banget, jadi nggak bisa sekali lagi untuk manusia. Makanya kalau di luar negeri ultraviolet C itu kita pakai untuk benda-benda. Untuk benda-benda, dan itu pun orang yang mengemisikan ultraviolet C alatnya itu diberi APD khusus. Bayangin, APD kita aja buat nakes udah amburadul, kurang dan sebagainya. Dan apalagi APD khusus yang dipakai untuk petugas yang untuk memberikan ultraviolet C itu ke benda. Ya, jadi hati-hati, ultraviolet C itu bikinan manusia, ya, yang ada dipakai untuk industri. Gunanya adalah untuk mematikan kuman, bakteri, dan beberapa jenis virus. Bukan sekali lagi untuk manusia, ampun. Iya deh ya, jadi memang langkah-langkah yang harus dilakukan memang harus tepat supaya lebih efektif ya. Coronanya nggak kemana-mana, justru nimbul penyakit yang jangka panjang ya. Thank you dokter. Waktunya singkat banget tapi banyak informasi yang sudah kita dapatkan, insight yang bagus banget ya Dokter Tan Sotyan. Thank you udah gabung bersama kami di Good Morning. Iya, yang memang yang paling penting adalah stay at home. Ya kalau nggak bisa stay at home, stay with us kayak stay with us aja lah ya gitu. Baik, kalau kita ngomongin soal rapid test belakangan ini memang merupakan metode pengujian cepat untuk mengecek apakah seseorang ini terjangkit virus corona. Tes ini bahkan bekerja berdasarkan antibodi manusia. Tapi pertanyaannya ada lagi nih, apakah tes ini efektif dalam mendeteksi virus corona dalam tubuh serta bagaimana cara kerjanya? Ini informasinya untuk Anda. Indonesia, rapid test diprioritaskan kepada 3 golongan utama. Yang pertama, memiliki riwayat kontak dengan pasien dalam pengawasan, dan